Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami sekelompok sedang bersama saya sendiri dipenuhi kebutuhan saudara Mikel, Lutfi, dan Febrian. Kami itu bagaimana Ustaz mencapai kesuksesan sebagai pendakwah dan sebagai guru dan menurut Ustaz apa itu sukses baik di Ya sebenarnya orang yang sukses itu tentu dia meraih kebahagiaan dunia dan surga akhirat, serta menemukan dia dengan anak yang perfect akhirat itu satu keluarga. Itulah rahasia perfect perjalanan kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Waladzina amanu wassalafatukum zuriyatun min imanin itu ya. Apabila ayahnya beriman, ibunya beriman, suami istri, anak cucu beriman, alhamdulillah itu ya. Maka aku sebagai Allah akan mempertemukan kalian semua dengan anak dan cucu kalian di dalam surga menjadi satu keluarga yang berkenan. Jadi dari firman Allah ini adalah kita selaku seorang muslim yang mukmin yang yakin bertuhan kepada Allah untuk kita menjalankan kehidupan ini bagaimana kita bisa selamat dunianya dan setelah akhiratnya. Tentunya kita benar-benar menjadi orang yang patuh, orang yang menurut itu rahasia kehidupan yang kita lakukan. Namun kesuksesan dalam dunia, ya kalau Ustadz sebagai profesi Ustadz kan sebagai seorang guru pernah kuliah dulu di IAIN, Institut Agama Islam Negeri Fakultas Syariah. Jadi dari situ Ustaz mengajar di SMK 2 sebagai honorer beberapa tahun lama lah itu. Tapi kehidupan itu Ustaz lalui itu dengan sabar dan istiqomah. Karena memang tujuan Ustaz kuliah dulunya tidak bukan dunia, tapi bagaimana ingin menerima ilmu ya sebanyak mungkin. Kalau ilmu itu telah ada di dada kita, ya jikalau kita ingin mengaplikasikannya, tentu kita lebih mudah dalam pengamalan itu. Jadi dengan suatu proses sebablah Ustaz masuk di sekolah guru pertama dengan gaji itu 12.000 cukup. Inilah kalau dibandingkan sekarang aku sampai yang sekarang masuk banyak usaha setelah di PNS. Ini proses perjalanan. Mungkin samping itu Ustaz juga melakukan perjalanan karena memang basicnya itu adalah dari IAIN. Maka Ustaz juga ikut bergabung dengan MBI dan IPMI. Sekarang masih ada di IPMI. Jadi dengan cara kita mengembangkan dakwah ini dengan metode yang telah disampaikan oleh Allah melalui Nabi dan Rasulnya. Makanya Rasulullah itu kenapa beliau itu sukses ya menyampaikan Islam ini lebih kurang 23 tahun karena metode yang dipakai oleh beliau itu metode yang diajarkan oleh ini untuk menjelaskan diri kita bil hikmah wal mau'izatul hasanah wa jadilhum billati serulah kepada Tuhan itu orang-orang yang mencintai, orang-orang yang mengasihi umat ini dengan jalan hikmah. Hikmah itu dengan arah yang bijaksana, seperti kita mengambil rambut dalam tepung yang tidak berserakan, rambutnya tidak putus. Dakwah kita itu didengar, dipahaminya, dan mereka tidak pernah merasa tersinggung dan kekeh. Yang kedua dengan cara mengizoh itu dengan pengajaran yang baik tepat. Makanya Nabi katakan, "Khotibun nas ala qadri qulubi." Sampaikan dakwah itu sesuai dengan kemampuan akal seseorang. Jadi bagaimana kita ngomong dengan anak SMP, dengan anak SMA, dengan mahasiswa, dengan orang-orang yang kuliah dan sebagainya, itu punya metode. Dan yang ketiga itu dengan wajah itu bila ihsan,
itu dengan cara kita itu berdiskusi dan bermusyawarah. Jadi bisa ketiga metode ini diterapkan, bisa salah satu dari metode ini kita pakai. Kalau sekarang ini kan ketiga-tiganya kita ramu karena nggak ada mahasiswa kan. Jadi ketiga-tiga metode itu kita pakai dalam hal ada dengan cara musyawarahnya, yang tanya jawabnya, ada dengan cara menyusun dengan. Jadi itulah perjalanan Ustadz mulai dari tamat kuliah sampai sekarang ya seperti itu. Kalau aktivitas hari seperti itulah. Kalau pagi ngajar jam 7 pulang nanti asar, asar ya lebih lagi pengajian. Sampai nanti pada bisa itu rutin. Ustaz, apa punya channel sendiri ruang lingkup pendidikan? Ya inilah setiap minggu Sabtu malam itu sini ada pengajian. Pengajian mulai jam 9:30 sampai nanti jam 11 sampai jam 2 jam 3 itu silat. Nah, silat. Jadi silat itu merupakan salah satu sarana dakwah bagi Ustaz untuk mengajak umat ini untuk bisa mengenal. Apapun niatnya ya biarkan aja. Kenapa? Ada yang ingin jadi seorang jawara dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Nah silat itu nanti baru kita mulai setelah ada di pengajian. Di dalam pengajian itulah Ustaz mencoba untuk meneruskan niat dan langsung mereka. Kalau ada niatnya untuk dunia, niatnya untuk menjadi jawara, di dalam pengajian itu Ustaz luruskan betul-betul niatnya itu hanyalah untuk Allah. Billahi akan maksudi wadidokter. Sehingga di dalam bersilat itu mereka sudah punya kemantapan iman, keistiqomahan, rupanya hidup itu ada kesudahan dan akhir perjalanan daripada karena kita selama dunia dan akhirat. Jadi silat ini hanya sarana saja. Betulkah kita ini bergerak karena geraknya kita atau kita ini bergerak karena digerakkan Allah atau bukan antara sisi. Itu setiap minggunya. Jadi kalau ada yang masuk silat, itu ada gelombang-gelombangnya. Rutinnya seperti itu. Bagaimana? Sekarang ini Ya, nah, mungkin pasti ada rintangan-rintangannya untuk mencapai semuanya. Bila menurut Ustaz, apa cara Ustaz untuk menghadapi rintangan itu? ya kalau rintangan di dalam sebuah pendidikan, ya sebagai seorang pengajar dan pendidik, itu banyak yang dihadapi karena anak-anak ini bertamatan SMP jadi punya karakter yang berbeda, masa-masa pancaroba, masa pubertas kan. Nah di situ kita betul-betul mendidik mereka itu dengan cinta dan kasih sayang dan dididik dia dengan baik. Dia kendalanya itu juga dalam hal IT sebenarnya kalau pribadi Ustaz ya. Karena Ustaz ini kalau masalah IT itu gak payah. Nah, apalagi zaman sekarang itu mesti bisa sebetulnya. Bukan hal yang apa, satu hal yang wajib sekarang itu. Apalagi dengan adanya belajar online, Zoom meeting dan sebagainya itu jadi kendala berat sama Ustaz. Makanya mau tidak mau kita mesti mesti bisa gitu. Ya, walaupun ditata, dipapa dengan kawan-kawan, itu hal biasa. Itu mungkin yang terberat yang Ustaz masalah IT ini. Karena basicnya tidak ada di sana. Apalagi buat soal itu pakai ini ada formnya, ya kan? Dijawab kayak ujian kan zaman ujian sekarang nih. Isinya langsung hasil jawaban itu langsung dan masalah itu dalam panah. Dilaporkan ke kurikulum lagi, itu masukkan pula ke rapor lagi dari sini kayak itu. Nah ini Ustaz banyak kendala. Itu kendalanya. Kalau kendala untuk pendidikan insya Allah tidak ada karena kita ini basic kita dan dakwah, jadi
dia dengan kasih sayang aja menyampaikan. Jadi cara penyajian materinya itu Ustaz suatu punya metodenya begini. eh Apa ya? Ustaz ini ingin menjadikan diri Ustaz ini menjadi seorang koki juru masak terhadap eh, orang yang akan makan ini dalam menyajikan sebuah makanan. Contoh begini, ketika ada seseorang atau anak Ustaz lah misalnya, dia tidak suka ubi singkong kan, asal dengan singkong ubi itu mereka tuh nggak mau dia. Jadi karena Ustadz ini ingin menjadikan diri Ustadz ini sebagai seorang koki juru masak terhadap anak, Ustadz olah hobi itu yang nggak suka sama tadi, diolah dia menjadi keripik, jadi ketela, jadi apalah namanya dia kecumui bahasanya orang Minangnya. Jadi kasih bumbu sekelapa, kasih sama dia, enak sama dia. Padahal yang dimakannya itu sesuatu yang tidak dia sukai tadi, ya, ubi tadi. Tapi dia nggak sadar bahwa yang dimakan itu ubi gitu. Yang tahu dia makan keripik, ketela dan sebagainya. Padahal itu adalah ubi yang tak dia sukai. Jadi metode Ustadz tuh ketika kita belajar mengajarkan ilmu matematik, belajar ilmu fisika, suatu hal yang rumit, sulit bagi anak-anak, asal dah belajar fisika, matematik, dia banyak isi permisinya kan itu. Jadi sebagai seorang juru masak, dia bagaimana menyajikan ilmu fisika itu dan ilmu matematik kepada anak menjadi ilmu yang menjadi asik bagi mereka, sangat disukai oleh mereka. Tentu seorang guru punya pola tersendiri, dia akan mencoba masuk ke dalam batin daripada anak-anak itu, bagaimana dia bisa menyampaikan ilmu ini sesimpel mungkin, semudah mungkin, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, tidak yang sulit. Nah, inilah mencoba mengolah kata, mengolah namanya rasa, mengolah dalam menyajikan sebuah iya, ya, makanya adaptasi guru dengan murid itu mesti tanamkan dulu. Jangan kita ngajar ibarat polisi dengan pencuri banditnya gitu, tapi antara ayah dengan anaknya dengan kasih sayang. Jadi bahasa tubuh kita itu mesti kita hidupkan bersengaja dengan mereka. Karena malah yang kita hadapi itu kan punya problem yang berbeda-beda. Ya, orang tuanya begini, anaknya begini. Karena terjadi problem trauma, kita bawa dia di sekolah itu. Nah, atas begitu. Karena Ustaz juga pernah juga menjadi guru BK. Nah, dengan Perslim. Di Sebenarua. Ya, jadi perjalanan adalah inilah dari dulu itu pernah dulu menjadi wakil kepala sekolah di pesantren. Balik lagi ke sekolah. Ya, tetap mengajar beragama. Terus berjalan jadi sampai mati ini aja nih. Pagi-pagi pulang petang tuh mengajar malam kayak inilah. Jadi kalau ke dakwah keluar itu, inilah sekarang mencoba mensiasati jadwal Ustadz mengajar dengan jadwal dakwah. Kan mengajarkan Senin sampai Jumat. Jadi kalau dakwah itu kemarin hari Jumat, maka besok Jumat pergi ke Surabaya. Pulang nanti hari Ahad. Bulan ini ke Aceh lagi. Boleh Boyali atau baru ke Papua balik lagi. Itu perjalanannya. Ada nggak tujuan Islam? Lalu itu Tujuan kedepannya bagaimana mengajak dan menuntut umat kepada jalan Allah. Ya. Jadi kita menjadi bersuara dari lebih dahulu. Nah, itulah kalau bahasa sukses dalam pandang Ustaz, sukses seseorang itu bagaimana manusia itu mampu mengenal Tuhannya. Sehingga dia punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya untuk memimpin anak-anaknya untuk sampai pada Tuhan. Jadi tugas seorang ayah bukan hanya dia mencukupkan, memberikan makanan, pakaian, rumah, tempat tinggal, bukan hanya itu saja. Lebih daripada itu, tugas seorang ayah, tugas seorang suami itu mesti mampu dia membimbing, mengantarkan anak dan istri itu sampai kepada Tuhan.
Itu tugas seorang suami, itu seorang ayah. Nah, kalau tugas sebagai seorang guru, memang itu nggak ada lagi ini perjalanan, karena kalau profesi ustadz ini, inilah dakwah. Kalau guru itu adalah tugas harian. Iya, kalau dibilang ada yang sunnah, ada yang wajibnya sulit untuk menjelaskan, kan? Kedua-duanya dipakai. Tapi kita bagaimana mencoba menjadi seorang guru yang rahmatan lil alamin. Kalau kita ingin menjadi guru yang rahmatan lil alamin, tentu setiap rasa capek, setiap rasa letih kita, setiap langkah kita itu dinilai oleh Allah dengan nilai ibadah, ya, dinilai oleh Allah dengan nilai sedekah. Kita innal hasanati yuzhibna syai'an. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan kamu dalam beramal tadi, dalam bekerja dan beraktivitas yang disandarkan kepada Allah, itu mampu menggugurkan dosa-dosamu dan meninggikan makom dan derajat kamu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu hikmah, ya kita mesti menjadi rahmatan itu. Apalah ilmu yang kita dapat, berbagi kita. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri saja, tapi untuk iya, rasa capek lelah itu tetap ada, itulah sifat manusiawinya, kan. Tapi ketika kita ada ikhlas menyampaikan sesuatu ilmu, ya, kepada umat ini, rasa capek lelah kita tadi itu diganti oleh Allah dengan nilai sedekah dan kebaikan. Jadi semuanya itu tidak ada hal yang sia-sia dan yang percuma. Semuanya bernilai ya. Ya, jadi begitulah artinya aktivitas kita setiap hari. Ya seterasa gitu. Ya jalannya ya. Jadi kuncinya memang sabar, ikhlas dan istiqomah itu yang perlu. Ya, itu perlu. Jadi teruskan ya, sempurnakan Allah kita. Kalau kita kuliah nih, kita nih kuliah itu apa? Untuk mencari ilmu atau untuk cari kerjanya nanti. Kalau kita kuliah untuk cari kerja misalnya, ya kalau dapat pekerjaan, alhamdulillah orang tua pun senang, kita pun senang. Tapi kalau nggak dapat kerja kita nanti kan bermasalah lagi, ya uang udah banyak keluar, kan umur udah bertambah, tapi kita nggak dapat kerja, akhirnya kita stres. Tapi kalau kita kuliah cari ilmu, nggak pun dapat kerja nggak apa-apa. Ketika ilmu udah ada, ketika ada peluang, ya ibarat pistol pelurunya udah ada, tinggal menembakkan aja lah sebenarnya. Jadi luruskan saja niat kita dalam kita, ya insya Allah setiap langkah, setiap aktivitas kita itu akan bernilai ibadah dan sedekah. Jadi kalau kita sudah berilmu, pekerjaan itu yang akan mencari kita, bukan kita yang mendatangi kerja. Pekerjaan itu yang akan memanggil kita. Ya itulah bahasanya. Iya, rezeki itu tidak akan pernah bertukar gitu. Jadi jangan kita ragu dalam itu. Maka keimanan kita yang ada dalam dada, ya isi kepala kita dengan ilmu. Jadi rahmat kita. Itu perjalanan besar. Iya, rezeki jodoh lagi rasanya. Jodoh mesti dicari. Kesuksesannya itu berpengaruh. Kalau nggak cari tak datang ya. Biar sukses dulu, udah datang tak mungkin aja. Ya. Jadi begini bahasanya. Kalau kita kerja, ya kan, itu apapun yang kita dapatkan, ya kan, kita mesti memahami tentang keluarga kita. Karena kita dibesarkan, dididik oleh keluarga. Itu ketika kita sudah bekerja,
orang tua mengenal anaknya sudah berhasil dalam pandangannya, sudah mandiri dan sebagainya, tentu sedikit banyaknya kita akan berbagi untuk ayah bunda kita. Walaupun ayah bunda kita tidak menuntut anaknya, karena seorang ayah, seorang ibu itu dia ikhlas dia menyemulakan anaknya. Dia tidak akan pernah menuntut balik terhadap apa yang didapatkan dan awal pernah yang berhasil. Itu adab seorang anak kepada orang tuanya. Walaupun ayahnya tidak minta, ibunya tidak menuntut, seorang anak yang soleh, dia mampu memahami dan memperhatikan bagaimana keadaan ayah bundanya. Sekiranya kita gendong ayah ibu kita pergi ke Makkah, umroh atau naik haji, ya tidak akan pernah terbalas kebaikan daripada orang tua kita itu. Tidak sebanding dia, makanya jangan ada keinginan untuk membanding-bandingkan amal kita dengan orang tua kita, karena orang tua kita itu karomah itu kita melihat kita, ya. Jadi kalau tidak ada ayah bunda kita, tidak ada kita. Di situ letaknya tidak ada mantan orang tua, mantan ibu, mantan ayah, mantan anak. Yang ada mantan apa? Mantan istri, mantan suami, mantan pacar, mantan ayah bunda mana ada. Jadi Ustaz bekerja bisa orang tua menikmati. Nanti disitulah kita minta arahan dan pandangan daripada orang tua kita. Makanya kita juga punya target. Kalau Rasulullah tuh umur berapa nikahnya? 25. Itu udah masa ya. Jadi umur 25 itu udah matang bagi kita tuh. Karena memang kita udah mampan secara finansialnya, secara fisik dan sebagainya. Itu prosesnya. Kalau Ustaz umur 30 nikahnya. Iya. Karena ketika sudah muncul kalap mungkin berumah tangga, baru dapat itu ada karena tidak wajib. Jadi ya, diminta nanti diarahkan oleh orang tuanya. Kalaupun kita ada ya keinginan kita, ya sampaikan sama orang tua. Jangan ditinggalkan orang tua kita. Walaupun kita menjadi anak yang sukses misalnya, jadi mau-maunya kita aja, ya orang tua kita itu, ya ibu kita itu, ibumu baru ayah. Makanya al-jannah itu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu orang tua. Kenapa? Ridha Allah fi ridhal walidain wa sutra fi sutri walidain. Ridha Allah itu terletak pada orang tua. Murkanya Allah juga terletak pada orang tua. Itu maksudnya. Kalau ayah bunda kita itu senang ridho kepada anak-anaknya, itu adalah bukti bahwa Allah itu ridho dan sayang kepada kita. Tapi kalau orang tua kita melihat anaknya ada 3 wajahnya, ya kan, ada marah aja dia sama anak, jadi itu bukti Allah udah marah dan murka kepada kita. Jadi kemanapun kita berjalan, melangkah, hidup, ya hidup kita selalu kualat. Karena kita sudah durhaka bahasanya kepada ayah bunda kita itu karomah itu betul. Ya, lihat Wes California luar biasa ya, bakti dia kepada. Jadi kalau udah ada keinginan ya sampaikan sama ayah bunda kita satu gitu. Cukup. Ada lagi mau sampaikan? Ya, pesannya Ustaz tetap selalu istiqomah, semangat belajarnya, ya optimis, apapun ditahan, jangan kita mendapat arah. Ya, bahasanya Soekarno gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Ya, jadi ketika kita punya hajat dan keinginan yang tinggi, dan itu dibarengi dengan semangat dan optimis juga. Nah, jadi dibarengi dengan keridhaan ya kepada Allah, keikhlasan kita dapat. Jadi mintalah barokah, minta restu ayah bunda kita dan setiap perjalanan hidup kita ini. Mudah-mudahan sukses selalu. Ya, jadi jangan kita gampang dalam menyalankan penting iskariman Allah syahidannya. Hidup kita itu mesti mulia, ya mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Andai kata kita meninggal dalam hal menuntut ilmu, itu adalah syahid dalam surga. Jadi itu mesti pegang. Di mana-mana pun yang
penting itu adalah hati kita ini mesti harus selalu jangan lupa Allah dari setiap hal. Kita sama Allah lah dalam hal kita ini. Insya Allah kita mendapatkan keuntungan kita. Istiqomah aja sudah. Ya, istiqomah itu memang dibutuhkan ya. Untuk kita mesti mampu melatih kesabaran kita itu dengan cara memandang Allahnya di atas segala-galanya. Karena setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita yang lampau secara maupun yang akan datang, tidak ada peristiwa yang kebetulan, semuanya peristiwa yang telah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum adanya alam ini. Jadi inilah yang kita sikapi istiqomah. Jadi jadi orang patuh aja kita ya datang waktu sholat ya sholat begitu. Jadi pandai-pandai kita membagi waktu seperti Rasulullah itu sepertiganya untuk beribadah, sepertiganya untuk istirahat, sepertiganya untuk belajar. Kita jaga begitu. Insya Allah semuanya itu dalam kebaikan. Ya, artinya tadi itu dia hidupnya bukan hanya untuk ibadah saja sehingga lupa dia untuk anak bininya. Ya, nah, makanya ada waktu beribadah yang telah ditentukan Allah, 5 waktu itu. Ada waktu untuk bekerja menafkahi dirinya, anak dan istrinya. Ada waktunya untuk istirahatnya. Jadi tidak hanya bekerja terus sehingga dia lupa makan, lupa semuanya, ya kan? Ya, begitu. Jadi semuanya itu mesti ada pada diri kita. Ada untuk istirahat kita. Mata ini kan butuh istirahat, tubuh juga butuh istirahat. Jadi kalau dibuat begadang aja dia kan, berarti kita zolim terhadap diri sendiri. Iya, iya, nah itu. Jadi mata ini butuh istirahat. Kalau memang butuh istirahat, ya istirahat. Kalau Ustaz istirahatnya di waktu tidur. Iya, di waktu tidur istirahatnya. Jadi waktu tidur itu bagaimana tidurnya bisa berkualitas. Nah, adalah misalnya 15 menit, setengah jam, tapi nyaman ya. Nah, daripada tidur berjam-jam tapi tidak nyaman. Jadi cari waktu istirahat itu yang betul-betul istirahat. Jangan mau tidur main HP juga kan. Jadi nanti lorong malam juga kayak sakit kepala pokoknya. Kalau Ustaz kalau tidur ya tidur Ustaz. Tidak ada lagi. Ya, karena istirahat itu 20 tidur itu. Ustaz. Kita pulang kerja di itu kita Ini kita mesti sikapi karena ketika ada kebimbangan, keraguan, kurang pede dari itu sebenarnya di dalam hati kita itu sudah yuwas-wisu subordinasi. Yuwas-wisu subordinasi itu artinya ada bisikan-bisikan yang negatif, ya, yang mempengaruhi pikiran kita tadi, hati kita sehingga kita tidak pede kalau ada pokoknya melihat orang lah atau kita berbuat itu mesti dihilangkan itu. Jadi tanamkan positive thinkingnya. Kita diciptakan oleh Allah sama-sama manusia, punya akal, ya punya naluri, punya saraf sekian semuanya sama diciptakan. Tinggal kita lagi mengaktifkan urat-urat saraf yang ada di dalam diri kita itu dengan cara kita berpikir. Sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan itu, insya Allah kita nyaman gitu. Tidak ada di mata manusia itu bodoh, ada. Yang ada itu malas. Manusia bodoh itu tidak ada karena punya potensi kita ini semuanya diciptakan dari Tuhan yang sama, ya kan? Semuanya sama. Tinggal kita mengulang, menghidupkan potensi yang ada pada diri kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan, bagaimana kita itu bisa nyaman, senyaman kita itu, kita mesti percaya kita dengan kemampuan kita sendiri. Jadi hidup itu bukan kata si A, bukan kata si B, tapi kata kita.
fungsinya. Jadi ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari, skill yang kita mesti yakin dengan ilmu dan skill yang kita punya itu. Ya orang mesti kenapa kita tidak bisa sama-sama makan nasi. Itu tuh. Jadi positive thinkingnya mesti dihidupkan, jangan negatifnya. Dan situ Allah katakan ini indah zoni abdi. Aku ini menurut sangka hamba kepada aku. Kalau sangkanya itu negatif, negatif hasilnya. Kalau sangkanya itu positif, pasti positif hasilnya. Berarti suasana batin ini mesti mampu memandang yang terbaik selalu. Jadi kalaupun kita gagal, kita mesti makin kembali. Sama ibarat kita belajar naik sepeda waktu kecil, jatuh, bangun, makin jatuh, bangun, makin kayak itu. Nah, itu malah aktifnya. Ya, melatih batin kita, mental kita itu kuat, bukan paling masa dan waktu. Tidak boleh kita menyerah dan sebagainya. Apalagi kalau nilainya turun, ya KDPK-nya turun, itu suatu hal biasa. Tapi di mana kekurangan itu mesti kita timbulkan. Setelah kita usaha, ikhtiar yang sempurna, ulangkan ikhtiar itu kembali kepada Allah. Maka usaha kita tadi kita tidak merangka ridho Tuhan. Diberikan yang terbaik itu ayah mudahnya saja. Kalau masalah uang, masalah SPP, kuliah itu jangan dipikirkan. Itu ayah mudahnya pikirkan. Yang penting berikan yang terbaik itu ayah mudah. Jadi kita kuliah itu punya target. Kalau kita kuliahnya 4 tahun, targetnya wisuda 4 tahun, targetnya jangan pikir 5 tahun. Ya, nah, jadi kalau bahasa Ustadz dulunya belajar yes, pacaran no. Itu punya. Ya, bukan kita dilarang untuk berteman dengan perempuan, tidak, ya, tapi jaga batas-batasan kita bergaul dan sebagainya. Dan kalau tidak ada iman di situ, ini berbahaya. Selalu menabrak rambu-rambu agama, perkembangan agama. Kita nanti punya tidak selesai. Jadi kita punya target, dia punya target. Kalau waktu itu seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, ya, itu mungkin masukan dari Ustaz. Betul. Jadi kemungkinan antara bulan November atau Desember itu kita keluar kota saat di salah itu di Batam di situ ya kos. Ya. Jadi kan ayah orang-orang itu tinggal ayah di sana. Ya. Ayah mengizinkan. Ya. Ya. Jadi ayah ini bulan September soalnya malah itu 6 bulan sekali saat malah sekali nggak bisa lagi berbakti sama ayah. Ya, anak itu tetap bisa berbakti kepada ayah bundanya walaupun ayah bundanya tidak tiada. Makanya ada seorang sahabat namanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayah bundaku telah tiada ya Rasul. Apakah aku sebagai seorang anak masih bisa berbakti itu ayah bundaku ya Rasul? Ya bisa ya Rasul. Bagaimana cara berbakti kepada ayah bundaku yang telah tiada ya Rasul? Yang pertama doakan. Yang kedua berinfaklah untuk beliau. Ya apapun kita berinfak yang ketiga tadi kita sedekah dekat. Kemudian yang ketiga kita Rasul jalin selalu silaturahim kamu dengan kerabat-kerabat teman-teman ayah bunda terima. Jadi jangan tentang ayah bunda kita dah meninggal, jadi teman-temannya kita abaikan. Jadi tetap kita jaga silaturahim dengan ayah, dengan keluarga, dengan sahabat daripada ayah. Dan dalam hal ini tentu kita minta restu kepada ayah. Kalau kita masih punya abang, punya adik, nah kita ngobrol-ngobrol. Kalau kita pergi nanti dengan ayah dan sebagainya, itu mesti dipertimbangkan. Itu ayahnya sehat-sehat saja, insya Allah semuanya aman. Jadi kalau kita punya ayah tentu kakak yang merawat.
itu kakak itu sebatasnya, bukan namanya perempuan kan, karena apalagi kalau memang ayah kita itu stroke dan sebagainya kan sulit juga, dan itu sedikit juga. Jadi kalau memang suatu hal yang sudah prinsip misalnya, kalau kita nak pergi, itulah kesempatan satu-satunya mesti kita lakukan. Ya, jadi pertimbangan sama kakak, sama orang tua, bagaimana. Ya, kita akan ke sana bukan berarti kita meninggalkan ayah bunda kita, tidak, tetap ada komunikasi. Mudah-mudahan kita ke Batam untuk mendapatkan yang lebih baik dari sebelumnya. Bisa kita rawat ayah kita, kita budaya dan sebagainya. Semuanya itu kalau didasari dengan keikhlasan, mencari keridhaan Allah, insya Allah perjalanan kita itu tetap perjalanan yang diberkati. Itu. Sanggup sih Ya, itulah berbagi kita kan. Artinya kalau ayah kita sakit, ada kakak, ada abang, dia mungkin kerjaannya apa adanya dapat sore besok pagi kan gitu, atau kakak suaminya bekerja di rumah. Jadi kalau kita bekerja ada sedikit ya kita kasih untuk ayah kita, untuk apa kakak kita, itulah ya. Semuanya kalau kita akur-akur saja udah Ustaz itu aman. Ini yang tukang jaga ayahnya, hanya bekerja untuk nampak hasilnya, kasihkan untuk membuat ayahnya, untuk ibunya, dan kakaknya sebagainya. Penting jadi keluarga yang solid, itu kita selalu senang semuanya. Kita kerja, ayahnya senang, kakaknya juga baik. Mungkin kita pula dari keluarga itu yang menjadi ketumpuan bagi mereka, supaya kita berhasil itu. Gitu. Ya. Jangan disia-siakan kesempatan. Ya, kita doakan semuanya sukses dan berhasil. Ya, cukup ya. Ada sembilan asal adanya. Terima kasih. Sukses itu bukan hanya kerjaan yang macam, tapi mampu menyelesaikan job kita sebagai anak, suami ataupun dan sebagainya, itu sudah sukses. Kata Ustaz. Baik, sekian dari wawancara kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa pula gini? Alhamdulillah, ajar kalau di mata tahu kalau di mata tahu ajar. Ya, sebaiknya tadi ya.